Pemirsa, 4 pengendara motor tewas akibat tabrakan beruntun di jalan menurun di Semarang, Jawa Tengah. Diduga remblong, truk tangki menabrak 3 mobil dan 3 motor dari arah berlawanan. 3 korban tewas merupakan satu keluarga. Ada motor. Ini juga ada motor kena lagi. Kecelakaan maut melibatkan 7 kendaraan terjadi di jalanan menurun Singgah-Bencah Jalan Imam Suparto, Semarang, Jawa Tengah. Dari rekaman terlihat kecelakaan maut ini membuat kendaraan dan korban tergeletak di pinggir jalan, bahkan 2 diantaranya masuk ke tepi jurang. Akibat kecelakaan maut ini, 4 pengendara motor yang masih satu keluarga akan menghadiri kegiatan vaksinasi tewas di tempat, sementara 4 pengendara lain mengalami luka ringan. Saksi menyebut truk tangki melaju dalam kecepatan tinggi tak terkendali dari arah atas hingga oleng ke kanan, truk menyapu kendaraan di depannya. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat truk mengalami remblong. Truknya itu dari atas, dia blong, terus dia buang kanan dari sana ya, dari atas tuh buang kanan, terus kena motor-motor semua. Dari sana, dari sini terus ke kiri sini. Berapa orang? Kalau kecelakaan kurang tahu berapa orang, tahu nih satu yang meninggal tuh depan kok itu. Petugas mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Polisi menduga kecelakaan yang terjadi di jalur rawan ini disebabkan dari masalah rem pada truk. Sampaikan bahwa dugaan awal sementara ini keterangan dari tersangka pengemudi bahwa mereka atau dia itu hilang kendali dari tikungan sebelum Singgah-Bencah. Jadi tikungan Singgah-Bencah hilang kendali, terus kemudian tidak bisa mengerem atau menguasai kendaraan tersebut, sehingga pertama awal itu menyenggol. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi sempat ditutup sementara untuk mengevakuasi bangkai kendaraan dan para korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Pemirsa, narapidana lapas kelas 1 Tangerang yang tewas akibat kebakaran bertambah menjadi 44 orang. 4 narapidana lain kondisinya kritis akibat luka bakar lebih dari 90%. Jumlah narapidana yang tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah dari 41 menjadi 44 orang. Nyawa ketiga korban yang sebelumnya dirawat di RSUD Tangerang akibat luka bakar dan komplikasi organ tak bisa diselamatkan. Menkumham Yasona Lauli menjenguk narapidana korban kebakaran yang dirawat intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Termasuk 4 narapidana yang kondisinya kritis akibat luka bakar di atas 90%. Sementara 3 napi lain mengalami trauma. Sekarang baik yang di ICU maupun yang tidak di ICU, ada yang kondisinya cukup baik, saya berbicara tadi, tentu masih trauma dengan kondisi yang terjadi, yang menyatakan bagaimana api dari atas kemudian jatuh baranya ke bawah, terbakar matras, ya. Memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Serah terima jenazah narapidana korban kebakaran yang telah teridentifikasi dilakukan Kalapas kelas 1 Tangerang kepada perwakilan keluarga di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang. Kita doa sama-sama semoga yang terbaik. Di kesempatan kali ini saya mengucapkan lebih baik kita tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk menteri atau pemerintahan. Saya menilai ini sebuah kecelakaan, maksudnya kita musibah yang semuanya tidak ada yang menginginkannya. Keluarga napi korban tewas akan mendapat santunan 30 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Jenazah salah satu narapidana yang tewas dalam kebakaran lapas Tangerang dimakamkan di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Korban sempat kritis akibat luka bakar 80%. Duka menyelimuti sang istri yang sempat video call dengan korban beberapa jam sebelum kejadian. Jenazah Hardianto narapidana yang tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang tiba di rumah duka di Jalan Lontar, Koja, Jakarta Utara. Korban sempat dirawat di RSUD Tangerang akibat luka bakar 80%.
Dasri, sang istri, tak kuasa menahan tangis. Suaminya yang 3 tahun ditahan di lapas karena kasus narkoba justru pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Padahal beberapa jam sebelum terjadi kebakaran, Dasri sempat video call dengan suaminya. Video call terus malamnya terjadi. Paling kan nanyain udah mau kamu istirahat, besoknya kerja, dan lelah kamu kan lagi sakit gigi. Lagi lapas. Ya 3 tahun kemarin Agustus. Rencana bebasnya? Besok tahun 2023. Usai disolatkan di musola, jenazah korban dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Penyebab kebakaran lapas kelas 1 Tangerang diduga akibat korsleting listrik. Untuk memastikan penyebabnya, 20 saksi terdiri dari narapidana dan petugas jaga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. 18 narapidana penghuni Blok 2C diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Selain itu, 2 petugas jaga juga dimintai keterangan. Hasil olah TKP, titik api bersumber di plafon lapas. Polisi membawa barang bukti, kabel listrik, dan instalasi listrik. Kemudian dari hasil olah TKP itu ada beberapa yang kita bawa. Antara lain adalah kabel-kabel, terus kemudian juga ada beberapa alat listrik, dan yang ketiga saluran-saluran instalasi. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api terjadi di atas di balik plafon. Plafonnya terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Pemirsa, kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang mengungkap fakta lapas yang dibangun 42 tahun lalu ini tidak pernah ada perbaikan instalasi listrik. Lapas Tangerang kelebihan kapasitas yang seharusnya dihuni 600 orang, tapi saat ini dihuni 2072 narapidana. Sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Karena arus pendek. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Aksi debt collector merebut mobil di Palembang, Sumatera Selatan memancing kemarahan warga. Pelaku dikepung dan nyaris dihakimi warga yang emosi. Pemilik mobil mengakui telah menunggak cicilan selama 6 bulan. Suasana mencekam terjadi saat ratusan warga mengepung mobil yang direbut sekelompok debt collector di kota Palembang. Sempat terekam video amatir dari warga. Warga yang emosi nyaris menghakimi para pelaku. Polisi yang cepat datang langsung mengamankan para pelaku dan mengevakuasinya ke kantor polisi, termasuk pemilik mobil yang diketahui menunggak angsuran selama 6 bulan. Pemilik mobil mengakui akan membayar cicilan setelah mendapat kompensasi dari tempatnya bekerja setelah berhenti dampak dari COVID-19. Memang saya ini ada tunggakan berapa bulan kan, terus dari pihak debt collector mendatangi kantor, sekitar orang 6 atau orang 10 tadi seperti mau merampas kendaraan, terus ditengahi sama satpam, terus akhirnya warga sekitar ramai akhirnya Pak, ada babinsa juga kan, terus diamankan ke sini Pak. Jadi sempat langsung merampas kunci? Iya, merampas kunci, tarik-tarikan, di video juga ada Pak. Ternyata konsumen menunggak tidak membayar selama 6 bulan. Kemudian terjadi selisih paham di jalan, namun kita selesaikan di polsek kita. Perselisihan keduanya ditangani di kantor polisi dan berakhir dengan kesepakatan damai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Nunggak cicilan 8 bulan, mobil sopir taksi online ditarik paksa debt collector di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tak terima dan berusaha merebut kembali kunci mobilnya yang dirampas debt collector. Mana kunci mobil saya, Pak? Saya mau parkir dulu. Ya.
terkait dengan di tengah jalan ya. Ada aturan. Sopir taksi online ini tak terima saat 3 orang debt collector akan merampas mobilnya di Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berusaha merebut kunci mobilnya yang dirampas debt collector. Pasca video ini viral di media sosial, polisi menangkap 3 orang debt collector tersebut. Polisi juga menyita mobil milik supir taksi online sebagai barang bukti. Setelah diperiksa polisi, diketahui pelaku diminta perusahaan leasing untuk menagih utang tunggakan mobil korban selama 8 bulan. Sementara korban mengaku telah beberapa kali meminta keringanan karena situasi pandemi. Pelaku tersebut betul-betul memaksakan sopir ini untuk berhenti dan dia mau ambil kendaraannya. Alasannya sehingga pelaku mau mengambil kendaraan tersebut, yaitu ketiga pelaku ini ditugaskan oleh salah satu perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan tersebut karena menunggak kurang lebih 8 bulan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian tangannya. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Pemirsa, gara-gara tumpukan pasir di jalanan, seorang wanita pengendara motor tewas tertabrak truk. Korban terjatuh dan masuk ke kolong truk. Usai motornya menabrak tumpukan pasir. Linda Rahayu Ningsi tewas mengenaskan di tengah jalan usai tertabrak truk tronton syarat muatan di jalur Pantura Tuban, Surabaya. Korban tertabrak usai jatuh dari motornya. Kejadian berawal saat korban berkendara dari arah barat ke timur. Di lokasi kejadian, motor korban menabrak tumpukan pasir yang memenuhi badan jalan. Akibatnya korban terjatuh bersamaan saat truk melintas di sebelah kanan. Korban yang masuk ke kolong truk sempat terseret belasan meter. Nanti ada motor kencang dari sebelah kiri. Nah, tahu-tahu kok motornya nggak ada, juk-juk. Tiba-tiba terdengar suara kayak saya Nabrak orang gitu ya? Kayak saya nabrak orang gitu, tapi nggak dari depan. Polisi yang datang langsung mengevakuasi korban dan meminta warga memindahkan tumpukan material pasir dari badan jalan. Guna kepentingan penyelidikan, tronton bersama supirnya diamankan ke Mapores Tuban. Sepeda motor tersebut jatuh sendiri karena nabrak pasir, tumpukan pasir. Ya, tumpukan pasir. Terlindas, ya terlindas truk. Kondisinya dan? Mobilnya meninggal dunia lah. Akibat kecelakaan ini, jalur Pantura Tuban Surabaya sempat mengalami macet panjang selama 1 jam. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan.